Nah, ini ya. Sebentar ya, saya mau ini dulu. Bentar. Untuk menjadi jaringan permanen ya kan. Jadi jaringan permanen itu bisa ada apabila ada jaringan meristem. Jadi jaringan permanen adalah hasil perkembangan dari jaringan meristem. Ya. Terus jaringan permanen itu ada banyak nih jenisnya ya. Ada bermacam-macam yang akan kita bahas satu-satu lebih detail ya. Nah, yang pertama ada jaringan gabus. Ini mah enggak deh, ini udah kemarin ya. Yang ini jaringan gabus atau halogen, kambium gabus. Ini udah ya. Nah, ini jaringan permanen. Yang pertama ada epidermis. Epidermis itu fungsinya pasti kamu udah pada tahu ya. Fungsinya untuk melindungi bagian tumbuhan. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya yang pertama, sel-selnya rapat dan tanpa ruang antar sel. Lihat nih, sel-selnya dia rapat penuh gitu ya. Antara dinding sel dengan membran selnya itu dia tidak ada ruang kosong. Dan antara sel satu dengan sel lain itu dia padat, mepet gitu. Ya. Terus yang kedua, tidak memiliki klorofil. Makanya epidermis itu dia nggak bisa berfotosintesis gitu. Kemudian mampu membentuk modifikasi jaringan epidermis. Nah, modifikasinya ada apa aja? Yang pertama ada stomata. Stomata itu dimiliki oleh semua jenis tumbuhan, ya. Fungsinya untuk apa? Untuk ambil CO2 kan, untuk fotosintesis ya. Untuk ambil CO2, bisa juga dia berfungsi untuk ngambil oksigen. Gitu, tergantung kebutuhan dari tumbuhannya. Ya. Terus yang kedua ada trikoma. Penyebutannya itu bisa trikomata, sering juga ditulis di buku-buku itu sebagai trikoma. Trikoma itu apa sih? Trikoma adalah bulu-bulu halus. Pernah nggak sih kamu ketemu tumbuhan yang daunnya itu ada bulu-bulunya? Nah, itu trikoma yang ada di bagian permukaan daunnya. Atau ketemu tumbuhan yang batangnya berbulu gitu. Nah, si bulu itu ya, kita sebutnya trikoma ya. Trikoma tersebut adalah hasil dari modifikasi epidermis. Gitu. Ya. Terus ada duri. Duri mungkin familiar banget ya. Ayo, ada di mana nih duri? Pada tumbuhan apa? Mawar. Mawar ya, paling sering betul. Biasanya ada di bagian batang sama cabang-cabangnya gitu ya. Itu terdapat di mawar, dan duri merupakan modifikasi dari epidermis juga. Gitu. Terus ada salamen. Salamen itu apa? Salamen adalah akar napas. Akar napas dimiliki sama anggrek. Kenapa anggrek? Sebenarnya iya, karena dia tumbuhnya itu epifit, numpang di tumbuhan biasanya. Jadi dia perlu membentuk akar napas. Gitu. Terus ada sel persik. Sel persik ini dia terdiri dari silika. Gimana sih cara kita tahu daunnya itu ada sel persiknya atau enggak? Coba deh kamu bedain daun biasa, daun mangga sama rumput. Kalau rumput kan kayak ada kasar kasar itu kan kayak agak tajam-tajam gitu ya. Nah, itu adalah sel plastik.
gitu. Apa ya, teksturnya. Itu putus banget. Oh maaf Bu, di saya suara ibunya putus-putus. Sekarang masih putus-putus nggak? Halo? Udah enggak. Udah nggak? Oh, udah nggak. Ya, Oke, thank you ya. Ya tadi tiba-tiba disconnect. Oke, tadi ini yang sel karsik ya. Sel karsik itu dia salah satu contohnya ditemukan pada daun rumput atau daun tumbuhan lainnya yang mirip, lebih familiar mungkin rumput ya, karena kan kamu sering berinteraksi lah. Maksudnya rumput itu dia lebih mudah untuk ditemui di lingkungan sekitar kita. Kalau yang ada di permukaannya agak tajam-tajam gitu, itu sel karsik ya, terdiri dari silika gitu. Ini contohnya ya stomata. Kalau misalnya kita lihat di bawah mikroskop tuh bentuknya seperti ini stomata. Ya, stomata adalah modifikasi dari epidermis. Gitu. Ada pertanyaan untuk epidermis? nggak ada Bu. Oke, aman ya. Kita lanjutkan ya. Dua, ada jaringan dasar atau jaringan yang disebut parenkim. Kamu pernah dengar istilah ini nggak sih sebelumnya? Jaringan dasar ada di mana? Kita waktu itu pernah bahas yang ada kata-kata jaringan dasar. Ingat nggak? Ya, velodon, jaringan dasar. Apa sih jaringan dasar itu? Nah, jaringan dasar itu adalah jaringan yang menyusun sebagian besar jaringan daripada akar, batang, daun maupun buah. Jadi dia itu mendominasi ya pada organ-organ tumbuhan, dia jumlahnya paling banyak gitu. Ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, sel-selnya merupakan sel hidup yang berukuran besar dan tipis serta umumnya berbentuk persegi enam. Sebetulnya kayak uh, bentuk gitu-gitu itu nggak perlu kamu hafalin ya, karena nggak pasti gitu, nggak pasti bentuknya seperti itu atau ukurannya seperti itu. Yang paling penting kamu ketahui adalah fungsinya dan lokasinya gitu ya. Terus punya banyak vakuola ya, letak inti selnya mendekati dasar sel dan mampu bersifat meristematik karena dapat membelah diri. Nah, dibedain ya nak, meristematik itu adalah sifat. Tapi kalau jaringan meristem itu adalah jaringan gitu ya, makhluk hidup. Tapi kalau meristematik itu sifat. Kalau jaringan meristem itu dia punya sifat meristematif dan punya sifat dapat berdiferensiasi ya. Tapi kalau jaringan meristem yang sifatnya meristematik belum tentu punya sifat diferensiasi. Susah nulisnya di sini ya. Gitu. Belum tentu. Bedain ya. Meristematik adalah sifat, jaringan meristem itu